Selamat datang di saluran ini. Mengapa Michelangelo tidak menikah? Sebuah pertanyaan yang menarik, dan kita akan mencari tahu sebabnya. Untuk itu kita akan menelusuri perjalanan hidup penyair ini, meskipun ia lebih dikenal sebagai pematung, pelukis, dan arsitek. Latar belakang kehidupan Michelangelo. Dalam catatan kelahiran Michelangelo disebutkan bernama asli Michelangelo di Lodovico Buonarroti Simoni dan lahir pada Senin subuh sekitar pukul 4 pada tanggal 6 Maret 1475 di desa Caprese Michelangelo, wilayah Toscana, provinsi Arezzo, desa yang berbukit di ketinggian 653 meter dari permukaan laut dan sekitar 100 km timur kota Florence, Italia. Disebutkan dalam catatan, ayahnya bernama Ludovico Buonarroti, bekerja sebagai petugas hukum, dan ibunya bernama Francesca di Neri del Miniato di Siena. Beberapa bulan setelah kelahiran Michelangelo, keluarga Michelangelo kembali ke Florence, dan di kota itu ibunya meninggal ketika Michelangelo baru berumur 6 tahun. Sepeninggal ibunya, Michelangelo dibawa ayahnya pindah ke kota Sectignano, tidak jauh dari kota Florence. Di kota ini, ayahnya membuka usaha pertambangan marmer, dan dari tambang yang biasa dikunjungi bersama ayahnya ini, Michelangelo mulai menyukai marmer, kemudian mengantarnya menjadi seorang pematung. Michelangelo kemudian dikirim ayahnya ke kota Florence untuk sekolah lukis dan dibawa bimbingan Francesco da Urbino, seorang pelukis dan seniman Italia yang karyanya bertema spiritual. Namun Michelangelo kurang berminat untuk sekolah. Pada umur 13 tahun, Michelangelo magang pada pelukis kenamaan Domenico Ghirlandaio di Florence. Namun Michelangelo hanya bertahan setahun. Atas rekomendasi Domenico Ghirlandaio, Michelangelo tinggal di Istana Medici milik Lorenzo, penguasa Florence. Tinggal bersama Lorenzo Medici sebagai pembimbingnya, Michelangelo lebih menunjukkan bakatnya di bidang seni rupa. Dan bakatnya semakin kentara setelah Lorenzo Medici selalu mengkritik pahatan Michelangelo yang dinilai masih kurang sempurna. Dalam perjalanan karir Michelangelo telah menempatkannya sebagai pematung dan pelukis paling hebat di dunia. Sejumlah hasil karya pahatan dan lukisan timbulnya dapat dilihat di beberapa kota di Italia seperti Florence, Firenze, Roma, dan kota lainnya. Namun kecintaannya pada sastra tidak berkurang. Di sela-sela kesibukannya, ia berhasil menulis puisi sekitar 300 buah sepanjang hidupnya. Vittoria Colonna. Siapa Vittoria Colonna? Seorang penyair wanita Italia sesaman Michelangelo. Awalnya, mitos yang berkembang mengatakan kalau penyair Vittoria Colonna menjalin hubungan asmara dengan Michelangelo.
bahkan mempengaruhi ide-ide Michelangelo tentang agama, melindungi karyanya dan menjadi salah seorang kepercayaan terdekat Michelangelo. Alasan ini tentunya karena melihat beberapa puisi Michelangelo seakan menuangkan perasaan hatinya terhadap Vittoria Colonna. Vittoria Colonna lahir pada tahun 1490 dari bangsawan Romawi. Vittoria Colonna menjanda pada usia 30-an, tanpa anak dan sangat kaya. Para pakar sejarawan sastra menempatkan dia sebagai wanita Renaissance. Dia seorang wanita saleh. Dia pertama kali berusaha menjadi seorang biarawati. Namun untuk alasan politik, Paus melarang biara menerima Vittoria Colonna dalam barisan mereka. Rencana kehidupan biara gagal dan tertutup. Akhirnya dia malah beralih ke puisi dan menjadi seorang penyair. Meskipun ada hubungan saling mengirim puisi sesama penyair, namun tidak sampai pada tahap jalinan asmara. Michelangelo dan Vittoria Colonna saling dekat sebagai teman sesama penyair. Vittoria Colonna wafat pada tanggal 25 Februari 1547 di Roma. Ketemu Tommaso dei Cavalieri. Siapa Tommaso dei Cavalieri? Adalah seorang bangsawan Italia beristri dan 2 anak. Awal Tommaso dei Cavalieri bertemu dengan Michelangelo pada tahun 1532 di Roma. Ia masih berusia 23 tahun sementara Michelangelo 57 tahun. Bangsawan muda itu sangat tampan. Michelangelo menggambarkannya sebagai cahaya abadi kita dan teladan seluruh dunia. Dari 300 puisi yang dibuat Michelangelo, sekitar 30 diantaranya berisi perasaannya kepada Tommaso dei Cavalieri, ada dalam bentuk soneta, madrigal, dan quatrain. Ada juga berpendapat hubungan itu hanyalah bentuk kasih sayang platonis. Bahkan ada yang menilai Michelangelo menjadikannya sebagai anak angkat. Namun sifat homoerotik dalam puisi tersebut membuat orang berpikir lain. Dalam salah satu sonetanya, Michelangelo mengungkapkan keinginannya untuk menjadi pakaian yang menutupi tubuh Tommaso dei Cavalieri. Surat yang pertama dari Tommaso dei Cavalieri kepada Michelangelo tertanggal 1 Januari 1533. Surat itu memberikan petunjuk tentang hubungan awal mereka melalui percakapan tentang seni. Menurut Tommaso dei Cavalieri, mereka disatukan oleh kecintaan yang sama terhadap seni. Karya-karya saya yang telah Anda lihat dengan mata kepala sendiri dan menyebabkan Anda memberikan kasih sayang yang besar. Kemudian Michelangelo membalas, "Yang mulia adalah satu-satunya cahaya duniawi di zaman kita ini. Anda tidak akan pernah bisa puas dengan pekerjaan orang lain karena tidak ada orang yang menyerupai Anda. Tidak ada yang menyamai Anda. Saya sangat sedih karena tidak dapat menangkap kembali masa lalu saya sehingga untuk lebih lama melayani Anda. Karena itu, saya hanya bisa menawarkan masa depan saya yang pendek karena saya terlalu tua. Bacalah hati saya karena pena bulu tidak mampu mengungkap isi hati saya." Tommaso dei Cavalieri membalas lagi, "Aku bersumpah untuk membalas cintamu. Tidak pernah aku mencintai seorang pria lebih dari aku mencintai. Tidak pernah aku berharap sebuah persahabatan lebih dari yang saya harapkan untuk Anda." Beberapa hari sebelum wafat, Michelangelo memusnahkan sketsa
gambar dan puisi yang belum selesai. Kemudian dia pergi ke gereja kecil untuk menyempurnakan patung Madonna. Dia baru sadar ternyata semua karyanya tidak layak Tuhan, dan dia sendiri tidak layak masuk surga karena dia tidak meninggalkan keturunan apapun kecuali patung batu tanpa jiwa. Michelangelo ingin di hari-hari terakhirnya menghembuskan kehidupan ke dalam patung Madonna, tapi karena kelelahan dia kehilangan kesadaran dan bangun pada pagi hari berikutnya. Setelah mencapai rumah, Michelangelo jatuh ke tempat tidur. Tommaso de Capelleri berada di sisi ranjang dan memegang tangan Michelangelo saat sang penyair itu menarik napas terakhirnya pada tanggal 18 Februari 1564 di kota Roma, Italia.